Silakan ditekan F9 sehingga ada muncul koordinat. Kita bekerja pada posisi min X sama Y. Min X sama Y. Nah, min X merupakan panjang dari benda. Sekarang pertama kita buat dulu berapa ukuran benda yang ada, ya, gunanya untuk proses pemegangan benda oleh cekaman bubut. Nah, sekarang kita lihat di sini kita buat min 50 berarti panjangnya, kemudian diameternya dibagi dua adalah jari. Jadi kita buat di sini adalah 15 berarti keseluruhan diameter adalah 30. Jadi kita lihat bahwa ini adalah min panjang 50 sedangkan jarinya adalah 15 di sini. Kita lihat lalu kita okekan. Nah, sekarang kita akan proses ini, kita akan bentuk sebuah elips dulu. Jadi kita posisikan pada posisi min 15, Y-nya adalah 0. Kemudian kita buat jari adalah diameter adalah 20. Sekarang kita klik sehingga dapat kita posisikan di sini. Ya. Kemudian di depannya ini kita akan buat sebuah poros, ya. Caranya kita ambil yang gampang saja, ambil offset, ya. Offsetnya kita buat posisi 5 dan kita pindahkan ke atas sehingga di sini adalah sebuah as. Nanti kita akan melakukan pemotongan. Kemudian di belakangnya di sini kita buat sebuah garis lagi, ambil offset lagi, kita posisikan pada posisi 40, ya. Ini kita pilih 40. Oke. Nah, sekarang kita lakukan proses pemotongan atau trim, ya, atau break extend. Nah, pastikan di sini klik, ya. Ini terhapus di sini. Nanti kita ini bentuk benda yang akan kita kerjakan pada materi kali ini. Kemudian kita okekan di sini. Nah, sekarang kita akan mirrorkan supaya lebih tahu bentuknya. Sekarang kita mirror supaya nampak bentuk aslinya. Ambil, kita select dulu. Kemudian kita ambil S-from, ambil mirror di sini. Kita ambil aksesnya yang Y ke bawah sehingga gambar yang kita buat adalah akan berbentuk seperti ini nanti. Ya. Untuk dua dimensinya kita okekan. Sekarang kita masuk stock setup. Untuk stoknya, tadi kita lihat bahwa untuk atur dulu properties stoknya tadi adalah 30 dikali 50 cm, ya. Kemudian perhatikan garisnya sudah sesuai. Kemudian pemegangnya kita buat untuk jack jauhnya kita buat min 51, ya, supaya apa ada 1 mili untuk jarak dari benda karena ini akan dilakukan proses semuanya, nah, proses semua oleh bubut. Maka kita okekan sehingga sini nampak gambar pemegang benda kerja kita. Nah, sekarang kita lakukan proses facing dulu. Ambil toolpad, ambil facing. Oke, di sini facing. Posisinya adalah di itu number 1. Ini kita buat fit rate-nya 0,20 saja, 0,5, ya, 0,20. Kemudian spindle rate-nya kita buat 200. Maksimal kecepatan spindle kita buat 2000 saja. Kemudian face parameter di sini interim mount 2, rock stopper, pin stopper. Kemudian stock lift-nya adalah kita buat karena dia facing min 0,1 saja kita buat untuk facingnya dan kita okekan. Kemudian ini sudah bisa kita lihat proses facing di sini. Kita facing di sini kita putar. Lalu kita okekan dan facing selesai. Kemudian berikut kita lanjutkan proses loggingnya. Untuk logging kita klik di sini tombol chain, ya, di awal pengerjaan sampai akhir pengerjaan. Tapi ini karena ada garis panah ke bawah, maka perlu kita atur arah terakhirnya itu harus ke atas, ya. Maka perlu kita buat garis di sini. Kita close dulu. Atas, kemudian
Kemudian kita potong. Sekarang kita baru masuk ke proses rogging ya. Ini kecilkan, ambil fix ukurannya, ambil chain. Kemudian kita di awal sampai terakhir ya. Ini adalah warna kuning, merupakan proses pergerakan bobot kita nanti yang pertama kalau kita okekan. Nah, ini feed rate-nya kita ambil 0,20. Kemudian inilah flank rate-nya kita matikan. Kemudian spin rate-nya 200, boleh. Ini 2000 tadi. Kemudian kita posisikan usage device-nya, posisi dia menjauh atau mendekat pada angka 50, oke kan? Kemudian kita ambil rocks parameternya, dekatnya 2 kali, minimum cutnya 0,1 ya. Ini stock liftnya kita bikin 1 aja, 0,1. Ini kita matikan fungsi ini, oke. Nah, di sini kita lihat proses pertama ya, proses pertama dan proses kedua ya. Jika kita all kan, proses yang tadi adalah kita playkan flashing. Proses kedua adalah proses loggingnya. Nah, cuma itu proses logging. Kemudian kita lanjutkan karena di sini kita lihat bahwa ada bagian-bagian yang tidak termakan ya. Kita akan lanjutkan dengan tool pad, ambil finishing. Di sini finishing sama langkah yang tadi ya. Yang pertama sampai yang terakhir. Udah playkan. Nah, di sini kita akan ambil mata yang untuk BB yang pemakanan kanan ya. Ini yang ambil finishing ya, ambil finishing ini. Kemudian feed rate-nya kita buat 0, feed rate-nya 2 kali, 0,2. Ini spindle-nya kita buat 200, ini 4000. 2000 saja kita buat ya. Kita aktifkan coolant biar lebih mengkilat ya. Kemudian pro machine kita use definite-nya kita atur di posisi 50. Oke. Kemudian kita klik di sini. Untuk inset-nya kita buat 2. Dan holdernya kita atur di sini, holdernya kita buat 30 saja untuk ukuran D-nya. Mata pahatnya sudutnya kita buat 45 sini, kita oke kan. Kemudian finish parameternya ya, tidak perlu kita ubah. Dan karena finishing kita lihat in out yang kita matikan, kita ambil sistem punya parameter. Di sini kita pilih yang kedua untuk sudut clearance-nya. Clearance-nya akan dihabiskan sampai 0,0 di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat prosesnya. Yang pertama kita select operation dulu sebelum kita lakukan. Kita perhatikan di sini prosesnya untuk 2 dimensi. Yang pertama facing, yang kedua proses loggingnya. Selesai proses logging, yang ketiga adalah proses finishing. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat untuk 3 dimensi. Prosesnya kita lihat. Ini kita pelankan kecepatannya, kita playkan. Facing, logging, nah demikianlah materi kita kali ini. Kita membuat sebuah benda ya, sila berbentuk elip, dan di sini ada sebuah poros yang memegang elip tersebut ya. Ini merupakan materi dasar untuk membuat prinsip cikukan di luar dan di dalam untuk proses elip ya.